Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Putra Sahidin dengan NIM 2103131 dari kelas reguler D Program Studi Manajemen. Akan mencoba memaparkan beberapa poin penting mengenai peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, di mana terdapat peran bahasa Indonesia dalam bidang manajemen. Ada 5 poin terkait yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama di mana peran bahasa Indonesia sebagai sarana penghubung kepentingan dalam hal tertentu. Lalu yang kedua, peran bahasa Indonesia dalam dasar wawasan pengetahuan. Dan yang ketiga itu peran bahasa Indonesia sebagai petunjuk arahan. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia sebagai media informatif. Lalu yang terakhir, peran bahasa Indonesia sebagai sarana penjabaran tertentu. Slide selanjutnya juga terdapat fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen, di mana di sini terdapat 5 poin juga yang perlu kita perhatikan, di mana fungsi bahasa Indonesia ini yang pertama itu merupakan pengantar kepentingan yang praktis berupa pesan singkat atau hal lainnya. Lalu yang kedua, berupa sarana untuk menyatakan ekspresi diri. Dan selanjutnya itu fungsi sebagai ciri khas adat dalam budaya yang sifatnya fisiologis. Dan yang keempat itu fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen itu sebagai kunci untuk mempelajari pengetahuan dan wawasan yang luas. Lalu yang terakhir, yang pastinya tidak kalah penting, itu sebagai alat komunikasi. Baik, untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Oke, di sini ada penjelasan lebih detail mengenai peran bahasa Indonesia dalam bidang manajemen. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada sarana penghubung kepentingan, di mana ini tuh sangat krusial. Di sini tuh dijelaskan bahwa sarana penghubung kepentingan ini tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan, dan hal ini tidak mungkin lepas dari bahasa katanya. Tapi maksudnya gitu, garis besarnya bahwa seseorang dengan jabatan manajer dituntut haruslah bisa mengatur, mengarahkan, serta mengelola kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan dengan sesama. Dan ini juga gak mungkin lepas dari bahasa begitu, kalau bahasanya. Dan yang kedua itu ada peran bahasa Indonesia sebagai dasar wawasan pengetahuan katanya. Dimana di sini dijelaskan gitu, wawasan dengan bahasa yang beretika akan semakin membuat cermat pola pikir. Memang benar, tapi garis besarnya dan maksudnya apa? Semakin cermat menggunakan bahasa yang beretika, akan semakin cermat juga pola pikir kita. Dan dimana ini membawa dampak positif gitu, bagi khususnya dalam lingkungan manajemen bisnis, mau itu di organisasi ataupun perusahaan. Gitu garis besarnya. Oke, lanjut ke poin nomor 3. Di sini dijelaskan bahwa petunjuk arahan ini sangat penting gitu bagi manajer dalam organisasi atau perusahaan. Dituntut harus pandai memberikan arahan katanya. Apa maksudnya? Jadi bahasa ini mengajarkan gitu, tidak hanya seorang manajer saja, tapi khususnya dalam seorang manajer gitu, apa ya, bagaikan SOP gitu, panduan bagaimana cara memberikan arahan yang baik dan benar sesuai bahasa yang beretika gitu, agar tujuannya karyawan dan manajer itu saling menghargai satu sama lain, begitu tujuannya. Lalu selanjutnya peran bahasa Indonesia sebagai media informatif katanya. Dan di sini dijelaskan gitu, media informatif ini sebagai media penyalur informasi yang bersifat jelas, jujur, dan komunikatif. Namun selain itu, di sini juga terdapat elemen-elemen yang membuat manajer itu tahu bagaimana gitu cara memberikan informasi yang transparan dalam lingkungan
organisasi maupun perusahaan. Intinya peran ini sangatlah penting untuk bisa memberikan informasi yang sangat transparan gitu kepada pihak terkait. Maksudnya begitu. Lalu di sini ada sarana penjabaran tertentu. Bentar, gak kelihatan ini. Sarana tertentu. Di sini dijelaskan gitu. Salah satunya menjabarkan keadaan pasar agar tidak menimbulkan kesalahan saat pengambilan keputusan. Maksudnya gimana? Jadi terkadang manajer juga perlu gitu analisis eksternal untuk keperluan tambahan data ketika menyampaikan keputusan. Nah, inilah pentingnya sebagai bahasa itu sebagai sarana, perannya sebagai sarana penjabaran tertentu kalau dalam manajemen itu berguna di dalam penjabaran keadaan pasar kepada para pihak terkait yang ingin mengetahui. Intinya seperti itu. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya mengenai fungsi bangsa Indonesia, karena tadi udah membahas tentang fungsi perannya gitu. Sekarang ada fungsinya. Yang pertama itu ada pengantar kepentingan yang bersifat praktis. Di sini itu dijelaskan katanya. Bahasa itu digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide, tapi tidak terpaku dengan dua hal ini saja. Ini juga berguna untuk mengekspresikan perasaan seseorang sehingga hal yang ingin disampaikan kepada orang lain itu dapat dimengerti dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksudkan katanya. Dan ini bisa disampaikan dengan cara mengucapnya melalui mulut yang mengobrol biasa gitu, atau melalui bahasa tubuh, ataupun dengan menulisnya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya jikalau ada manajer yang mengadakan hubungan atau kontrak kerjasama dengan perusahaan A, B, dan C di dalam kesehariannya untuk mencapai hubungan yang erat gitu. Dan yang kedua itu ada sarana untuk menyatakan ekspresi diri. Di sini dijelaskan itu untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seorang. Nah, di sini tuh bukan hanya berbentuk perasaan, pikiran dan gagasan juga, tapi keinginan pun bisa diungkapkan dengan poin kedua ini. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seorang pada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Contohnya apa sih? Contohnya ketika seorang manajer berhasil mencapai performa untuk peningkatan perusahaan gitu. Dalam suatu rapatnya, si manajer ini menjelaskan di dalam meetingnya bahwa perusahaan kita angka penjualannya meningkat gitu dengan bahasa yang beretika, karena si manajer ini menganut kedua poin ini, yang mana kedua poin ini tidak jauh beda 11-12 gitulah, dan saling berdampingan satu sama lain seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada ciri khas, katanya sebagai ciri khas adat dan budaya yang bersifat fisiologis. Maksudnya gimana? Katanya di sini dijelaskan gitu, bahasa itu berfungsi untuk membentuk diri manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Tapi tidak hanya berbudaya aja gitu kan. Bahasa juga membentuk manusia menjadi makhluk yang bernalar dan berperadaban gitu kan. Dan di sini berguna juga untuk membina hubungan dan kerjasama gitu, mengadakan transaksi juga bisa, dan melaksanakan kegiatan sosial gitu. Salah satu aplikasinya begitulah garis besarnya. Lalu contohnya apa sih? Nah, ini tuh dengan bahasa dan adat serta ciri khas yang udah terbentuk gitu dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Ini tuh merupakan suatu hal yang istimewa gitu, yang dapat mempermudah di dalam menjalin hubungan kerjasama antar perusahaan. Karena apa ya, kalau bahasa gaulnya itu saling sudah terbentuk lah chemistry-nya gitu. Jadi kedekatan antara pihak satu sama lainnya itu udah deket pisan gitu. Oke, untuk poin selanjutnya itu ada kunci sebagai fungsinya sebagai kunci gitu, mempelajari pengetahuan. Jadi sini jelaskan katanya bahasa itu berfungsi juga untuk mempelajari naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia. Nah, ini mah langsung ke contohnya aja ya. Kunci mempelajari pengetahuan, contohnya gini, gak jauh sih. Dalam menyelidiki
garis bawahi kata menyelidiki latar belakang. Contohnya, ada seorang manajer yang menganalisis latar belakang perusahaan tertentu gitu dan disampaikan kepada pihak terkait dengan bahasa yang mudah dan tidak lupa dengan bahasa yang informatif serta menarik. Oke. Ada poin terakhir yang tidak kalah penting itu yaitu bahasanya sebagai fungsinya sebagai alat komunikasi. Ya, dan gak heran gitu kan, udah wajarnya bahasa itu sebagai alat komunikasi. Di mana di sini nah katanya dijelaskan, bentar. Dengan bahasa itu manusia dapat memikirkan, mengelola dan memberdayakan segala potensi dirinya katanya. Nah, itu selain digunakan untuk berinteraksi dengan lawan bicara gitu kan, dengan bahasa ini manusia juga ini mah kalau contohnya gitu kan, ini jika antara manajer dan karyawannya gitu. Nah, mereka itu dapat menggunakan bahasa yang baik gitu di dalam komprominya untuk mengembangkan kinerja karyawan. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi ini berperan penting dalam menjalin hubungan yang baik antara karyawan dan manajer yang tadi gitu. Oke. Poin selanjutnya itu di sini ada kesimpulan referensi. Dimana ketika kita tadi membahas peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen ini, saya menyimpulkan sendiri, opini pribadi sendiri, bahwasanya saking pentingnya gitu peran bahasa, tidak ada satupun aktivitas yang di setiap bidang keilmuan yang terlepas dari bahasa gitu. Dan terlepas dari semua itu, dalam berbahasa dan berinteraksi gitu, etika tetap harus diperhatikan gitu untuk menghindari respon negatif dari lawan bicara gitu kan. Peran dan fungsinya juga bisa dibilang saling berdampingan satu sama lain gitu kan, 11-12 gitu maksudnya. Nah, kalau peribahasa itu tanpa ada yang bilang gitu kan, peribahasa tanpa bahasa setiap orang akan salah dalam memahami maksud orang lain gitu. Dan tanpa bahasa juga tidak ada bidang keilmuan apapun yang dapat berkembang gitu. Sedalam itu gitu bahasa itu. Dan inilah sumber referensi yang saya pakai gitu kan untuk mencari peranan fungsi bahasa Indonesia ini dalam manajemen. Di antaranya ada beberapa artikel gitu yang dibuat sama STIM, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, terus beberapa penelitian dan makalah oleh ahli. Namun saya gak menyantumkan alamat linknya gitu, link Google-nya. Saya cuma menyantumkan beberapa kesimpulan di sini gitu. Terus yang terakhir gitu ada Ekobisma. Di sini Ekobisma itu suatu jurnal juga gitu kan. Jurnal juga, tapi ini konteksnya ekonomi bisnis dan manajemen biar luas gitu perspektifnya. Oke. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.